Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. KPK mengungkap ada praktik tambang emas ilegal dekat kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Namun Dinas ISDM NTB meluruskan tambang itu jauh dari Mandalika dan sudah disegel tahun lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi menguak tambang emas ilegal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. KPK bilang lokasinya tak jauh dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Hal itu diungkap Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah 5, Dian Patria, 21 Oktober lalu. Itu luar biasa, ternyata bisa 3 kg emas dalam sehari, hanya 1 jam dari Mandalika. Ternyata di Lombok itu banyak tambang emas ilegal. Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB Samsudin meluruskan informasi yang diungkap KPK tersebut. Samsudin menjelaskan, tambang emas ilegal itu berada di wilayah Desa Lenong Batu Montor, Sekotong, Lombok Barat. Tambang emas ilegal itu sempat dibakar warga karena mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin. Jarak dari yang disampaikan oleh Kosub KPK kemarin, dari Mandalika itu kurang lebih sekitar 1,5 jam dari Mandalika ke lokasi. Oke. Lokasinya di Lendang Bare, Sekotong, Lombok Barat. Kalau jaraknya kurang lebih sekitar antara 60 sampai 70 km. Dapat informasi waktu itu bahwa itu memang telah dilakukan polis lain KPK dengan gakumnya Kementerian Kehutanan, PHK, untuk sama-sama melakukan penutupan karena ada kasus pembakaran dari base camp tersebut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan seluruh aktivitas tambang ilegal akan diproses hukum. Kementerian ESDM hanya menangani tambang berizin resmi. ESDM itu mengelola tambang yang ada izinnya, ya. Kalau nggak ada izinnya, proses hukum aja. Taunya gini ya, kita clear aja. ESDM mengawasi mengelola tambang itu yang ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya, bisa aparat penegak hukum maupun gakum, ya, proses hukum aja. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, penindakan tambang emas ilegal tak bisa dilakukan sendiri, harus ada kerja kolaboratif antar kementerian dan lembaga. Kemudian nanti KPK akan semacam membuat langkah-langkah tindak lanjut. Yang tentu langkah tindak lanjut ini juga tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPK, ya, karena ini banyak stakeholder terkait lainnya, maka ini kemudian menjadi PR bersama untuk sama-sama kita garap, ya, termasuk bagaimana soal optimalisasi pajaknya di teman-teman Kementerian Keuangan itu juga menjadi stakeholder terkait. Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, mendesak pemerintah menerapkan moratorium izin tambang di wilayah NTB. WALHI mencatat ada sebanyak 335 izin usaha tambang di atas lahan seluas 212 hektar yang meliputi kawasan hutan, pertanian, dan pesisir. Moratorium izin tambang. Yang kedua adalah melakukan evaluasi terhadap seluruh izin tambang yang ada di NTB. Pun juga soal izin di konsesi-konsesi besar di NTB seperti PT AMNT dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Itulah melakukan evaluasi. Yang ketiga adalah melakukan penegakan hukum terhadap banyaknya lahan-lahan produktif pertanian kita yang harusnya dipertahankan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, itu ternyata dikeluarkan konsesi pertambangan. Jika benar ada praktik tambang emas ilegal di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pemerintah perlu menindaknya secara cepat, tegas, dan tuntas. Karena tak hanya merusak lingkungan dan mengancam kesehatan warga, tambang ilegal juga berisiko mencoreng citra pariwisata Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan Kompas TV.